Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mentakdirkan kita untuk bertemu, bersua, berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan adalah produk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik benda yang sangat besar, makrokosmos, yang sedang, yang kecil, baik ciptaan Allah benda padat, benda cair, benda gas, baik ciptaan Allah yang kelihatan maupun tidak kelihatan, pasti dan pasti semuanya ada manfaatnya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Demikian halnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan ini. Pasti ada goal, ada target, ada manfaatnya. Dari sekian banyak manfaat-manfaat yang kita peroleh dari perintah Allah yang namanya puasa ini, ialah di samping kita akan memperoleh kesehatan fisik, dan kesehatan fisik ini sudah sepakat seluruh dokter, apakah dokter yang non-muslim, lebih-lebih yang muslim, sangat-sangat yakin bahwa puasa ini mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan fisik. Dan sudah diadakan penelitian demi penelitian. Bukan saja kesehatan fisik, tetapi juga dia akan mendatangkan yang namanya kesehatan mental. Kesehatan mental itu ialah dia bisa mengubur yang namanya akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek. Jadi ketika orang terjangkit dengan sakit mental, stres, temperamental, yang kita sebut kalau di sini dari 70 jumlahnya yang namanya akhlakul mazmumah itu, yang paling tinggi itu ialah sombong. Kalau orang sudah terjangkit yang namanya penyakit sombong ini, sangat berbahaya di kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya, baik bagi masyarakat luas. Nah, sombong itu termasuk yang namanya terjangkit penyakit mental. Makanya yang paling tinggi dari yang namanya akhlakul mazmumah, sakit mental itu ialah kesombongan, dan itu ada kaedahnya. Al-kibru batarul haq wa ghamtan nas.
Sombong itu ialah menolak kebenaran dan melecehkan orang. Nah, bila orang sampai meninggal tidak bertobat kepada Allah, tetap juga dia menyombongkan diri. Sombong karena hartanya, sombong karena pangkatnya, sombong karena jabatannya, sombong karena pengikutnya yang banyak dan lain sebagainya, maka jangan harap dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa ada pada dirinya seberat zarah kesombongan itu. Makanya harus kita buang sifat sombong ini. Lalu ada juga orang yang sakit mental itu yang namanya curang. Nah, ini sekarang sudah kemana-mana yang namanya curang itu, gara-gara pemilu ini, ya. Dan ada di mana-mana dan terus berlangsung yang kecurangan. Nah, curang itu termasuk ahlakul mazmumah, ahlak yang jelek. Orang yang membangun pada dirinya, kelompoknya yang nama kecurangan, dia sudah kena sakit mental, ya, sakit mental itu. Ada juga yang nomor 3 kita sebut dengan dengki, iri, itu termasuk juga penyakit mental, ya. Termasuk juga jangan sampai dilupakan, malas itu termasuk juga akhlakul mazmumah, ya, akhlak yang jelek. Dia malas untuk berpikir, malas untuk bekerja, lebih-lebih malas untuk menuntut ilmu, dan malas untuk beribadah kepada Allah. Termasuk akhlakul mazmumah, ya. Lalu yang lain juga termasuk akhlakul mazmumah itu, ya, penyakit mental itu suka berbohong di dalam hidup ini, suka berbohong. Nah, kalau sudah dibangun pada diri ini suka berbohong, maka jangan diharap masyarakat itu akan damai, akan tentram. Dan banyak sekali yang namanya penyakit-penyakit mental ini. Nah, penyakit mental itu ya masuk kategori yang namanya mental itu masuk kategori yang namanya sakit jiwa, ya, sakit jiwa seperti itu. Nah, lalu gimana caranya menyelesaikan penyakit ini? Insya Allah dengan puasa Ramadan sebagai produk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan terhindar dari penyakit-penyakit yang namanya penyakit mental tadi. Lalu dia akan membangun yang namanya akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, ya, akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia di dalam kehidupan ini. Nah, akhlak yang mulia itu kita dapatkan dari puasa Ramadan ini. Salah satu dari sekian banyak, ya, ada beberapa nanti yang akhlak mulia yang kita dapatkan dari puasa Ramadan ini ialah akan muncul pada diri kita masing-masing dengan berpuasa ini, yaitu empati, ya, kepedulian sosial kita tinggi kepada mustada'afin, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang miskin, baik yang namanya miskin harta, baik yang namanya miskin ilmu, baik yang namanya miskin akidah, baik yang namanya miskin ibadah, kita empati dengan dia. Ada kepedulian kita untuk mengentas kemiskinan itu. Makanya yang pertama kita dapatkan dari puasa Ramadan ini yang namanya akhlakul karimah itu ialah muncul kepedulian sosial kita. Ya, muncul kepedulian sosial kita. Lalu yang lain juga kita dapatkan pada sisi akhlakul karimah, pada sisi akhlakul mahmudah ini ialah bahwa ada persamaan derajat yang kita peroleh di dalam kehidupan ini. Ya. Dari mana kita tahu muncul persamaan derajat dengan kita puasa Ramadan ini? Tidak ada beda antara pejabat dengan rakyat jelata. Tatkala dia melaksanakan puasa Ramadan ini, tidak ada beda antara kaya dengan miskin. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama merasakan haus dan dahaga.
dia kaya selama ini tidak pernah merasakan lapar, pasti dan pasti begitu dia puasa pasti dia merasakan yang namanya lapar itu. Apalagi dia nggak sempat sahur itu, ya lemes dan sebagainya. Sudah sunatullah itu. Tatkala kita tidak makan itu sudah sunatullah, kalau kita lemes itu biasa, ya, biasa seperti itu. Ya, yang tidak terbiasa ada orang puasa lalu sehat dan sebagainya. Nah kita khawatir, jangan-jangan dia nggak puasa itu, jangan-jangan nggak puasa. Jadi ada persamaan derajat dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa Ramadan ini. Luar biasa sekali, ya, tujuan utama dan pertama dari puasa Ramadan. Ya, membedakan antara kaya dengan miskin, membedakan antara pejabat dengan rakyat jelata. Sama-sama merasakan haus dan lapar tatkala kita berpuasa. Inilah konsepsi Allah yang sangat paripurna itu. Lalu tidak ada kesombongan di antara kita. Makanya muncul dalam surat Al-Hujurat 13 itu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, aku telah menjadikan kalian dari laki-laki dan wanita, ya, berbangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, di antara kita saling mengenal, berkompetisi dalam hidup ini, kan ada yang berhasil, ada yang tidak dalam perjuangan itu. Lalu yang berhasil, lalu kita katakan dia mulia. Berhasil dalam bidang pendidikan sampai doktor profesor, berhasil dalam bidang kemiliteran dari kolonel sampai jenderal, berhasil dalam bidang pemerintahan bupati, wali kota sampai ke presiden, lalu dikatakan mulia. Nah, lalu kapan orang-orang yang tidak pernah berhasil dikatakan mulia, tapi dia jujur dalam kehidupan ini, sangat jujur dalam kehidupan ini? Makanya muncul konsepsi Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, ya. Konsepsi Allah ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Jadi sebenarnya kunci kemuliaan itu ada di muttaqin. Itu yang kita sedang rebut sekarang dalam bulan suci Ramadan. Makanya kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, dengan puasa ini kalian akan memperoleh yang namanya makomnya sangat agung, yaitu muttaqin. Ya, apa muttaqin itu? Kunci untuk mendapatkan kemuliaan. Kunci untuk mendapatkan. Jadi kemuliaan hakiki itu ialah ini lewat muttaqin ini. Ya, hakiki itu, kemuliaan hakiki. Ya, jadi kunci. Nah, banyak orang meraih kemuliaan dari hartanya, meraih kemuliaan dari jabatannya. Nah, kalau dia hanya fokus mencari kemuliaan lewat hartanya, jabatannya, keterkenalannya, begitu itu habis semuanya, maka dia tidak menjadi mulia. Tetapi kalau orang mencari kemuliaan lewat yang namanya muttaqin, maka miskinkah dia, pejabatkah dia, enggak terkenakah dia, maka dia akan tetap mulia seperti itu. Mari kita akhiri kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.